Baik, selamat sore Enci dan teman-teman sekalian. Baik, kami di kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisa Putusan HESD atas sengketa Churchill Mining PLC Planet Mining dengan pemerintah Indonesia berdasarkan prinsip UNIDROIT. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota di kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Yeskiel Beslar, yang kedua Fauzi Taib, yang ketiga Frans Nadeak, yang keempat Ferdinand Nenggolan, yang kelima Evan Tobing. Di dalam hal timbulnya sengketa terhadap isi perjanjian dagang, di mana para pihaknya adalah bisnis dari negara yang berbeda atau investor asing dengan suatu negara, maka seringkali para pihaknya memilih suatu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang disebut sebagai arbitrasi internasional. Yang pertama, arbitrasi internasional sebenarnya bukan merupakan hal baru bagi pemerintah Indonesia, karena pemerintah Indonesia telah melakukan ratifikasi atas Konvensi New York tahun 1958 mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrasi internasional melalui keputusan Presiden RI nomor 34 tahun 1981. Yang kedua, selain itu, terdapat juga aturan hukum juga terkait arbitrasi yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrasi dan alternatif penyelesaian sengketa yang diundangkan pada 12 Agustus 1999. Berbagai kasus yang melibatkan Indonesia yang upaya penyelesaiannya dilakukan oleh forum-forum arbitrase internasional juga telah banyak terjadi. Sengketa arbitrasi internasional juga terjadi dalam suatu kasus dalam sektor pertambangan batu bara yang melibatkan investor asing serta diputuskan dalam forum arbitrasi internasional. Adapun kronologi sengketa kasus ini bermula dari adanya sebuah gugatan permintaan ganti rugi investasi yang diajukan oleh Churchill Mining PLC dan Planet Mining Ltd di forum arbitrasi internasional Center for Settlement of Investment Disputes di Washington DC, Amerika Serikat terhadap pemerintah Indonesia. Dalam hal ini Bupati Kutai Timur yang dianggap telah melanggar perjanjian bilateral dengan pihak penggugat yang dalam hal ini adalah Churchill Mining PLC yang merupakan perusahaan tambang asal Inggris dan anak perusahaannya yaitu Planet Mining Pty Ltd yang berkedudukan di Australia. Dan yang keempat, gugatan yang dilatar belakangi oleh adanya pencabutan izin usaha pertambangan eksploitasi yang dilakukan oleh penggugat pada lahan seluas kurang lebih 350 km persegi di Busang, Kalimantan Timur oleh Bupati Kutai Timur pada tanggal 4 Mei 2010. Di antaranya juga menyebutkan sangkaan terkait dengan adanya upaya ekspropriasi tidak langsung oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya nasionalisasi aset dengan pembayaran ganti rugi atau kompensasi. Sungguh pun demikian, kasus dengan nomor ARB /12/14 dan ARB /12/40 yang didaftarkan oleh para penggugat pada 22 Juni 2012. Ini akhirnya memenangkan pihak pemerintah Indonesia selaku tergugat pada 18 Maret 2019 dengan beberapa alasan yang diantaranya adalah penemuan bukti kelalaian pihak penggugat dalam melakukan uji tuntas yang kemudian berakibat pada ditemukannya untuk pemalsuan dokumen-dokumen resmi terkait izin pertambangan untuk tahapan survei umum dan eksplorasi. Dan yang kelima, berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai prinsip-prinsip hukum kontrak internasional dalam putusan HESD terhadap kasus arbitrasi internasional yang melibatkan Churchill Mining PLC, Planet Mining, dan pemerintah Indonesia. Yang berikutnya yaitu kesesuaian putusan HESD atas kasus-kasus nomor ARB /12/14 dan ARB /12/40 dengan prinsip UNIDROIT 2010. Putusan final yang dirilis oleh HESD pada tanggal 18 Maret 2019, di mana dalam putusan ini komite banyak merujuk pada isi putusan oleh Majelis Arbitrase yang dikeluarkan sebelumnya pada tanggal 6 Desember 2016, di mana Majelis Arbitrase memenangkan pemerintah Indonesia dengan menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Churchill dan Planet serta mengabulkan permintaan pemerintah Indonesia untuk mendapatkan penggantian biaya perkara
senilai 9,4 juta dolar Amerika. Putusan tahun 2016 ini ditolak oleh para penggugat, sehingga mereka bersama-sama mengajukan tuntutan pembatalan di tahun berikutnya. Hingga akhirnya dilangsungkan proses persidangan kembali yang menghasilkan putusan akhir yang bersifat final pada tahun 2019. Atas tuntutan kembali yang diajukan oleh Churchill dan Planet, komite melakukan review dan analisa terhadap proses persidangan, investigasi, argumentasi para pihak, pembuktian yang diajukan masing-masing pihak hingga putusan arbitrasi yang dirilis oleh Majelis Arbitrasi pada tahun 2016. Hasil kesimpulan dan analisa ini secara garis besar penulis temukan terangkum dalam beberapa paragraf yang termuat dalam putusan arbitrase, di mana dijelaskan pada paragraf 8, 9, 25, dan 43 yang mengacu pada sumber dalam putusan arbitrase yang diserahkan pada para pihak pada tanggal 6 Desember 2016 sebagai berikut. 1. Paragraf 208 di mana dijelaskan bahwa hasil analisa para arbiter atas fakta-fakta sebagaimana termuat dalam putusan 2016 menemukan bahwa dokumen-dokumen perizinan survei yang diperoleh oleh Ridla Tama bukan merupakan dokumen otentik, sehingga hal yang sama sudah pasti dapat disimpulkan pada dokumen-dokumen perizinan eksplorasi maupun dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan di tiga tingkatan pemerintahan, yaitu Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dan Pemerintah Pusat Jakarta. Meski majelis arbitrase tidak dapat menemukan bukti adanya praktik korupsi, mereka menemukan adanya skema fraud berskala besar yang dilakukan untuk memperoleh wilayah konsensi tambang di wilayah EKCP yang dieksploitasi oleh Nusantara. Majelis arbitrase mengungkapkan bahwa Ridla Tama mengirimkan salinan dokumen perizinan palsu ke semua tingkatan instansi pemerintah dengan tujuan untuk membangun suatu mantel perlindungan palsu yang menciptakan kesan terpenuhinya keabsahan dan legalitas atas suatu badan usaha yang sebetulnya tidak sah menurut hukum. Ridla Tama juga mendistribusikan salinan dokumen palsu tersebut untuk memastikan dan mengantisipasi bahwa pemerintah menerima dokumen tersebut apabila mereka tidak dapat memperolehnya dari pemerintah kabupaten. Yang kedua, paragraf 209. Dalam paragraf ini dijelaskan bahwa komite berpendapat bahwa tindakan Ridla Tama yang dilakukan untuk membentuk suatu asumsi atau persepsi yang keliru sebenarnya tidak ditujukan semata-mata sebagai upaya untuk mengelabui Tuan Nor atau Bupati Kutai Timur, sehingga usaha untuk mengetahui keadaan mental Tuan Nor saat itu tidak lagi dianggap perlu, dan oleh karena itu komite tidak bersependapat dengan kesimpulan penggugat yang mengatakan bahwa satu-satunya cara majelis dapat memperoleh pandangan yang benar atas kasus ini adalah dengan jalan memperoleh kesaksian Tuan Nor. Begitu juga komite juga tidak menganggap perlu untuk mengkaji argumentasi penggugat mengenai dugaan tidak dilakukannya pemberitahuan dan konsultasi pendahuluan yang melibatkan para pihak terkait revisi pernyataan saksi tersebut. Yang ketiga, paragraf 225. Dalam paragraf ini dijelaskan bahwa komite menolak keberatan dan penolakan penggugat yang berpendapat bahwa klaim yang mereka ajukan tidak dapat diterima dalam ranah hukum internasional, merupakan akibat dari adanya keliru yang dapat diabaikan, pengabaian hak berpendapat, dan hal lain yang terkait dengan infection issue, kegagalan majelis arbitrase untuk mendefinisikan ruang lingkup konsekuensi hukum atas penemuan bentuk pemalsuan. Komite berpendapat bahwa keputusan majelis tidak didasarkan atas hal-hal sebagaimana dikemukakan penggugat karena seluruh hal ini dianggap tidak relevan, sehingga majelis membuat putusan yang berpijak pada fakta spesifik bahwa akumulasi dari segala bentuk pemalsuan yang terungkap baik sebelum dan sesudah adanya dokumen-dokumen perizinan eksploitasi menunjukkan bahwa akumulasi segala untuk pemalsuan yang dilakukan baik sebelum dan sesudah adanya perizinan eksploitasi tersebut menunjukkan bahwa terlepas dari aspek legalitas berdasarkan hukum setempat, EKCP merupakan suatu bentuk praktek penipuan yang oleh karena itu menyebabkan segala klaim yang diajukan tidak dapat diterima menurut hukum internasional. Yang keempat, paragraf
243 paragraf ini terdapat pernyataan yang menegaskan bahwa majelis arbitrase menganggap klaim penggugat tidak relevan terhadap kasus sehingga tidak melihat keperluan untuk memberikan alasan maupun tanggapan terkait hal tersebut. Sebaiknya majelis menyatakan sependapat dengan negara yang mengemukakan bahwa klaim apapun yang berpijak pada hak-hak yang diperoleh dengan cara fraud atau kecurangan atau pemalsuan yang mana dengan sengaja dan tidak berdasarkan telah penggugat abaikan selayaknya tidak dapat diterima ditinjau dari aspek kebijakan publik internasional. Sehingga dalam hal ini tidak perlu lagi menelusuri aspek validitas atas berbagai perizinan eksploitasi tersebut berdasarkan hukum nasional Indonesia. Karena pemalsuan yang dilakukan bersifat sangat serius, apapun validitasnya, menurut hukum daerah, kota, perizinan eksploitasi tidak dapat dipisahkan dari skema kecurangan yang dikelilingi oleh segala bentuk pemalsuan. Dokumen-dokumen palsu mengawali dan mengikuti beriringan dengan ketentuan-ketentuan pembaharuan yang dibuat berdasarkan pemalsuan tanda tangan yang dibuat selayaknya asli untuk membatalkan suatu pembatalan. Atas perizinan eksploitasi, akumulasi segala bentuk pemalsuan yang dilakukan baik sebelum dan sesudah perizinan eksploitasi tersebut menunjukkan bahwa terlepas dari aspek legalitas berdasarkan hukum setempat, EKCP merupakan suatu bentuk praktek penipuan yang oleh karena itu menyebabkan segala klaim yang diajukan tidak dapat menerima hukum internasional. Merujuk pada latar belakang dan dasar putusan arbitrase internasional yang dirilis oleh komite di atas, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip hukum kontrak yang terkait dan terlanggar secara khusus adalah prinsip hukum yang berlaku, governing law atau appreciable law, dan prinsip itikat baik. Kemudian merujuk pada bagian general prinsip yang terdapat dalam chapter 1 prinsip UNIDROIT 2010, maka dapat diketahui bahwa kedua dasar putusan tersebut sangat berkaitan dengan prinsip yang termuat dalam yang pertama, artikel 1.4 dalam chapter 1 prinsip UNIDROIT menjelaskan mandatory rules atau aturan wajib, di mana dijelaskan bahwa tidak ada prinsip-prinsip UNIDROIT yang dapat membatasi keberlakuan dari aturan wajib baik yang berasal dari lingkup nasional, internasional maupun supranasional. Yang kedua, artikel 1.7 yang memuat dalam chapter 1 prinsip UNIDROIT atau generasi provisions menjelaskan good faith and fair dealing atau itikat baik dan perilaku jujur sebagai suatu keadaan di mana setiap pihak dalam perjanjian dagang internasional wajib bertindak sesuai dengan prinsip itikat baik dan perilaku yang jujur. Kedua, pihak tidak diperbolehkan berperilaku yang sifatnya mengesampingkan atau membatasi kewajiban ini. Penutup, prinsip itikat baik dan kejujuran atau good faith and fair dealing yaitu kewajiban para pihak untuk melangsungkan negosiasi, kesepakatan maupun transaksi dengan maksud dan tujuan yang berlandaskan prinsip saling menghormati dan menguntungkan satu sama lain, serta senantiasa jujur dan menghindar segala bentuk kecurangan dan penipuan yang dapat merugikan kepentingan salah satu pihak. Dalam kasus ini, Cecil Manning dan Planet Manning telah melanggar prinsip itikat baik dan kejujuran dengan dilakukan tindakan pemalsuan dan penipuan yang struktur dan terencana serta berdampak merugikan bagi para pihak pemerintah Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan atau apapun kata itu, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.